Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Sevika Entas Enkom. Kami dari kelompok 5 yaitu saya sendiri Hilda Faiza, Hunailika Michelle, Sofia Nur Madania, Siti Maimunah, dan Mesti Indah Lestari ingin mempresentasikan tentang konsep dasar komunikasi dan teknologi komunikasi. Di sini ada pengertian komunikasi dan teknologi. Komunikasi sendiri itu adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak kepada pihak lain yang dapat merupakan informasi, ide, gagasan, emosi, dan keterampilan. Singkatnya, komunikasi itu memberi informasi secara langsung. Lalu sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang terkait dengan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari satu perangkat ke perangkat lain seperti laptop, HP, dan teknologi lainnya. Untuk slide yang kedua dilakukan oleh Sofia. Menurut Wilhelm, yaitu ada penyandi encode yang disajikan dalam bentuk kode atau sandi seperti tulisan bahasa lisan. Lalu ada signal yang berupa mimik wajah, kata-kata lisan, tulisan, gambar, dan lain-lain. Lalu ada decode, komunikan yang menerima pesan atau sandi yang harus dipahami dan dimengerti. Baik, selanjutnya ada komunikasi sebagai suatu proses yang dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada proses primer dan proses sekunder. Proses primer adalah proses komunikasi langsung tanpa adanya media yang dapat memanipulasi dan melipat gandakan jumlah penerima pesan dan menyampaikan pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang simbol sebagai media. Yaitu ada proses sekunder, yaitu proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan dengan menggunakan alat atau saran sebagai media kedua atau sekunder, setelah memakai lambang atau simbol sebagai media pertamanya. Next. Selanjutnya ada tahapan inisiasi, yaitu yang pertama ada tingkatan agenda setting, yaitu muncul ide untuk mengadopsi teknologi komunikasi demi menyelesaikan permasalahan informasi yang muncul. Yang kedua ada tingkatan matching, yaitu kecocokan teknologi komunikasi yang diperlukan dan kemampuan untuk mengadopsinya. Yaitu yang B ada tahapan implementasi, yaitu tingkatan redefining, mengatur, menyusun, dan memodifikasi struktur organisasi atau bagi sebuah lembaga, atau mental serta kebiasaan bagi individu untuk keperluan teknologi komunikasi yang diinginkan. Yang kedua ada tingkatan clarifying, yaitu meyakinkan pada semua anggota bagi sebuah lembaga atau diri sendiri bagi individu tentang sejarah teknologi komunikasi, sehingga tidak lagi menjadi sesuatu yang asing. Itu yang ketiga ada tingkatan routinizing, yaitu teknologi komunikasi sudah dapat diketahui secara jelas dan menjadi bagian dari infrastruktur, yaitu pondasi atau tata letak sebuah organisasi bagi lembaga atau sebagai perlengkapan bagi kehidupan individu. Selanjutnya akan dibacakan dengan Mesti. Yang selanjutnya itu ada perspektif tentang penerapan teknologi komunikasi. Itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada teknosentrik. Terciptanya suatu perubahan dan dianggap sebagai faktor yang dominan yang fokus terhadap kapasitas dan
adanya teknologi. Yang kedua ada sosiosentrik, fokus pada situasi sosial yang terdapat pada sebuah lembaga atau organisasi. Contohnya yaitu isu-isu sosial dan perubahan sosial. Yang terakhir itu ada konflik, tertuju pada proses pengambilan keputusan, misalnya untuk menyelesaikan suatu konflik dibutuhkan penyelesaian dengan cara politik. Selanjutnya ada pelaku teknologi komunikasi, yaitu dalam rangka sumbernya, penyampaian dan penerimaan informasi, ada beberapa pihak yang tersangkut dan saling tergantung dengan satu dengan yang lainnya. Yang pertama ada pemakai, di mana pemakai membutuhkan penyaluran dan penyampaian informasi yang membutuhkannya. Semakin lama semakin meningkat dalam jenis serta volumenya. Lalu ada perusahaan penyedia jasa telekomunikasi, di mana pemberi jasa telekomunikasi dengan kualitas dan harga yang pantas dan bertanggung jawab dalam menyampaikan yang efisien, cepat, dan relatif murah. Contohnya ada warung telekomunikasi atau wartel. Lalu ada produsen peralatan komunikasi, di mana perusahaan yang menghasilkan peralatan komunikasi dengan kualitas yang baik serta dapat memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat dan bervariasi. Selanjutnya ada badan yang mengatur, yaitu mengeluarkan peraturan dan persyaratan yang standar, pelaksanaannya berdasarkan pengalaman, serta teknologi yang ada, perkiraan perkembangan teknologi yang dicapai oleh industri, sehingga kebutuhan dapat terpenuhi dengan ongkos yang murah. Selanjutnya ada pengertian informasi, di mana informasi secara singkatnya adalah sejumlah data melalui pengolahan data dalam rangka menguji tingkat kebenarannya dan tercapainya sesuatu dengan kebutuhan. Ada 3 hal yang penting yang harus diperhatikan dari informasi, yaitu yang pertama, informasi merupakan hasil pengolahan data. Lalu yang kedua, memberikan makna, dan yang ketiga, berguna atau bermanfaat. Lalu ada ciri-ciri informasi yang berkualitas menurut Cilet pada tahun 1997 ada 4, yaitu yang pertama, informasi itu merupakan akurat, artinya informasi tersebut mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Lalu informasi itu tepat waktu, artinya informasi harus tersedia atau ada saat diperlukan. Yang ketiga, relevan, artinya informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, lengkap, artinya informasi harus diberikan secara utuh, tidak setengah-setengah. Selanjutnya ada jenis-jenis informasi, yaitu meliputi absolute information, yaitu jenis informasi yang disajikan dengan suatu jaminan dan tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Lalu substitutional information, yaitu jenis informasi yang merujuk kepada kasus di mana konsep informasi digunakan untuk sejumlah informasi. Lalu ada philosophic information, yaitu jenis informasi yang berkaitan dengan konsep-konsep yang menghubungkan informasi pada pengetahuan dan kebijakan. Lalu ada subjective information, yaitu jenis informasi yang berkaitan dengan perasaan dan emosi manusia. Lalu objective information, yaitu jenis informasi yang merujuk pada karakter logis informasi tersebut. Lalu ada culture information yang terakhir, yaitu informasi yang memberikan tekanan pada dimensi kultural komponen-komponen informasi. Selanjutnya ada berdasarkan analisis sistem informasi, ada beberapa komponen informasi, yaitu yang pertama root of information, yaitu komponen inti dari informasi yang berada pada tahap keluaran pertama sebuah proses pengolahan data yang biasanya disampaikan oleh orang pertama. Lalu bar of information, yaitu badan atau batangnya informasi yang disajikan dan memerlukan informasi pendukung agar informasi pertama atau inti dapat dipahami secara utuh. Lalu branch of information, yaitu informasi yang dapat dipahami apabila informasi sebelumnya telah dipahami.
Lalu stage of information yaitu komponen informasi yang sederhana dari cabang informasi. Bentuk informasi ini biasanya berupa pengayaan pengetahuan, enrichment, kedudukannya hanya sebagai pelengkap, suplemen terhadap informasi yang ada. Booth of information yaitu komponen informasi yang sifatnya semi-mikro namun keberadaannya sangat dibutuhkan sehingga di waktu yang akan datang informasi ini akan berkembang dan dicari orang. Lalu yang terakhir, level of information yaitu merupakan informasi pelindung untuk menjelaskan kondisi dan situasi ketika informasi itu muncul ke permukaan seperti informasi tentang perkiraan cuaca, perkiraan kemarau yang panjang, dan terjadinya perkiraan gempa atau gerhana bulan matahari. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mesti. Yang terakhir itu ada unsur-unsur teknologi komunikasi, yaitu informasi. Dapat berupa tulisan, suara, musik, gambar, dan data yang memiliki spektrum, frekuensi, dan bentuk-bentuk yang berbeda. Selanjutnya ada alat yang dipergunakan untuk meneruskan informasi. Yang terakhir itu dengan media transmisi. Contohnya kabel koaksial. Oke, baik. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.